Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Ananda sekalian. Hari ini kita akan membuat tutorial untuk userman. Jadi kepada Ananda yang sedang lakukan praktek ya, bisa mencontoh video dari Bapak. Untuk Ananda sekalian, sebelum memulai video, nanti di dalam video opening Ananda, silakan ditunjukkan dulu atau dijelaskan dulu alat-alat yang diperlukan sebelum melaksanakan pembuatan konfigurasi userman. Untuk Bapak ya, untuk video Bapak ini hanya membantu dalam pembuatan video konfigurasi. Seperti biasa ya, silakan Ananda pastikan ya, silakan Ananda pastikan sudah terhubung dengan router ya. Sudah terhubung dengan router kabel lokalnya. Ya, setelah terhubung ya silakan buka Winbox. Kemudian jika telah selesai membuka Winbox nanti akan dihantarkan ya, kita masuk dulu ya. Buka Winbox ya. Ingat ini ada identity ya. Ada identity, ini adalah inisial dari mikrotik yang kita punya. Untuk case-nya Bapak ini ya adalah identitinya adalah hari K ya. Kemudian untuk login seperti biasa diklik make address-nya. Login passwordnya adalah usernya adalah admin, passwordnya tidak ada. Kemudian klik connect ya. Lalu kita ke sistem reset konfigurasi. Lalu do not backup, lalu reset konfigurasi. Ya, kita tunggu sebentar untuk resetnya. Jadi nanti kepada Ananda ya, kepada Ananda dalam videonya wajib menyertakan perangkat-perangkat yang digunakan, yaitu adalah mikrotik dan access point ya, atau router mikrotik dan access point. Kemudian konfigurasi kabel tolong dijelaskan Ether 1, Ether 2, Ether 3-nya dimasukkan ke dalam video. Baik, kita tunggu sebentar ya setelah kita lakukan reset konfigurasi. Jadi untuk semua siswa ya, untuk semua siswa sebelum melakukan konfigurasi router barunya kita reset dulu. Kalau sudah ya, untuk kondisi 192.168.88.1 ini adalah IP yang siap dikoneksikan tapi belum bisa dikonfigurasi ya. Untuk selanjutnya silakan diklik remove konfigurasi. Nanti dia akan disconnect kembali, lalu kita akan mengkoneksikan kembali. Ya, untuk itu, nah ini kalau IP-nya sudah 0.0.0.0, berarti routernya telah siap dikonfigurasi. Silakan diklik connect ya. Oke. Hal pertama yang dilakukan ya, hal pertama yang dilakukan adalah kita sistem identity dulu, biar kita kenal dengan mikrotiknya. Ini silakan bikin nama masing-masing. Lalu kita pilih interface ya. Interface, baik untuk di interface ini ya. Untuk di interface ini. Oke, sudah. Selanjutnya ini ya, silakan diperhatikan dulu ya. Ini Bapak highlight ya, biar Ananda tahu maksud dan tujuannya ini apa. Ini ya. Ada tulisannya R ini ya, itu running ya. Dia berarti siap dikonfigurasi ya. Ini sudah ada kabel yang tercolok di Ether 1, Ether 2, Ether 3. Pak, boleh nggak saya taruh di Ether 345 ya? Kalau untuk konfigurasi itu diperbolehkan, tetapi untuk standarnya tidak diperbolehkan. Jadi untuk konfigurasi ini ya, Anda boleh meletakkan di mana saja tapi belum tentu sesuai atau nilainya belum tentu benar ya. Tapi karena Anda adminnya boleh saja. Tapi untuk konfigurasi standar itu adalah Ether 1 adalah internet ya, Ether 2 adalah LAN, Ether 3 adalah WiFi. Baik, kita bikin label dulu ya. Kita penamaan. Baik, untuk penamaan ya, tidak boleh mengganti name ya. Ini tidak boleh diganti. Ini ya, ini tidak boleh diganti atau dihapus. Kalau Anda mau tambahkan ya, sebaiknya ditaruh di komen. Ya, ini Bapak letakkan internet. Apply OK. Lalu yang kedua adalah LAN.
Yang ketiga adalah WiFi, ya. Baik, sekali lagi Bapak ulang ya. Ini untuk R ini berarti sudah tercolok ya semua. Jadi pastikan semuanya sudah tercolok. Kemudian kita masuk IP DHCP client. Lalu tambah, lalu apply, oke. Baik, untuk DHCP client ya, dapat dari server Bapak adalah 172.16.131 sekian-sekian ya. Jadi IP yang benar adalah sekian-sekian. Kalau ini dapat IP 192, ini tidak bisa internetan. Oke. Selanjutnya kita masuk IP ya, setelah tadi interface kita masuk ke IP DHCP client, lalu kita pilih IP firewall ya. Lalu kita klik NAT, tambah chain-nya adalah SCR NAT, lalu out interface-nya Ether 1, action-nya adalah mesh curate ya. Baru apply, oke. Sampai di sini ya. Lalu kita masukkan IP address ya. Masukkan IP-nya 192.168.0.1/24. Itu ada di Ether 2. Lalu apply, oke ya. Ether 2 dapat IP 192.168.0.1. Ini adalah Ether LAN ya, atau lokal ya. Lalu 10.10.0.1/24. Ini adalah Ether 3. Kita apply, itu untuk WiFi. Baik, sampai di sini ya. Kita coba dulu terminal ya. Kita coba terminal dulu. Jalan tidak? Kita ping ya. Ya, jalan ya. Berarti sudah berhasil ya untuk konfigurasi mikrotiknya dulu. Jadi untuk mikrotik ya, untuk mikrotiknya sudah berhasil. Baik, kemudian diperhatikan ya, tolong diperhatikan yang ini ya. Ini ada di bawah ini, Bapak taruh ya. Ya, ini ya. Ini dilihat ya. Ya, ini dia belum internetan ya, belum internetan. Sekarang tapi routernya sudah internetan. Ya, untuk itu diperhatikan ya. Ini kita sudah konfigurasi mikrotiknya sudah bisa internet. Sekarang kita mau buat lokalnya bisa internetan ya. IP tadi sudah kita buat, addressnya sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk IP DNS ya. Kita masukkan 8.8. Lalu apply, oke. Kemudian IP DHCP server. Pilih DHCP setup ya, lalu pilih Ether 2, lalu next, lalu next, lalu next, lalu next, lalu next, lalu next ya sampai finish ya nak. Lalu pilih DHCP 3, sama kita lakukan pengulangan untuk Ether 2, Ether 3. Kita next, next, next ya. Oke. Selanjutnya sudah selesai ya. Lalu kita lihat kembali ya di sudut bawah ini sudah dapat internet ya. Ya, Bapak lihatkan dulu ya. Ini Bapak dapat IP berapa? Ya, ini belum ya. IP yang benar adalah 192.168.0 sekian sekian ya. Jadi bagaimana biar dapat? Kita sistem reboot ya. Sistem reboot. Yes. Ya, kita reboot dulu dia. Fungsinya untuk apa reboot? Ya, biar jaringan lokal itu mendapatkan IP DHCP dari mikrotik ya. Kita tunggu sebentar ya. Ini lama atau cepatnya tergantung dari internet mikrotik Ananda ya. Semakin baru routernya, semakin cepat bisa connect. Ya, sabar sebentar, Bapak masih loading punya Bapak. Ya, masih booting ya. Masih booting ya. Oke ya, kita kembali lagi ke sini ya, kita lihat ini diklik lalu kita detail ya. Nah, ini sudah benar. IP yang benar itu adalah 192.168.0 sekian sekian. Oke, sampai di sini dulu. Baru kita tes ping kembali dari command prompt ya, klik start baru CMD lalu kita ping 8.8 minte. Ya, ini harusnya sudah bisa internetan. Baik, untuk
langkah kedua sudah selesai ya, berarti router sudah bisa internetan ya. Routernya sudah bisa internetan, PC kita laptop atau laptop Anda nanti yang dipakai sudah bisa internetan. Sekarang kita masuk ke IP hotspot ya. Karena kita mau buat username ya. Username, jadi pakai hotspot setup, lalu pilih Ether 3. Kenapa Ether 3, Pak? Karena yang kita setting adalah Ether 3 itu adalah WiFi ya. Diklik, lalu next, 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 next. Ya, ini terus ya. Nah, di sini, ini nanti Anda ganti dengan nama masing-masing ya. Bapak bikinnya huruf besar dulu ya. Ari.net ya. Nanti ganti dengan nama masing-masing, lalu next, next, selesai ya. Sampai di sini kita pilih server profil, lalu hari.net ya. Ini radiusnya dicentang ya. Klik radius ya, lalu use radius, apply OK. Kemudian kita masuk ke radius, menu radius yang ini. Jadi radius ada dua ya, di server profil radius, lalu menu radius kita tambah, ini dicentang, ini IP-nya masukkan 127.0.0.1. Lalu secretnya Bapak masukkan 123456. Pak, boleh nggak sama beda secretnya dengan punya Bapak? Boleh. Yang penting ingat ya. Anda boleh masukkan secretnya bebas, yang penting ingat. Ini passwordnya Bapak bikin default ya, biar mempermudah nanti Anda mengingat ya. Boleh nggak sama dengan Bapak punya? Boleh ya. Mau beda boleh, sama boleh. Oke, sampai di sini sudah selesai, di-apply dulu, lalu di-oke-kan. Baik, sampai di sini ya. Untuk konfigurasinya ya. Sudah selesai untuk yang hotspotnya dulu. Sekarang kita ke username ya. Username-nya kita pilih sistem ya. Lalu resource. Untuk apa, Pak, resource-nya ini ya? Kita mau lihat versionnya ya. Ini ada version, Anda copy 4 digit ini. Pak, beda loh versionnya dengan punya saya. Ya, enggak apa-apa. Ya, misalnya punya Anda 6429, 6429, 6438 misalnya, enggak apa-apa. Ya, di copy saja. Lalu Anda buka web browser ya. Lalu ketik Google ya. Lalu ketik di sini MIPSBE, MIPSBE ya. Ya, lalu klik yang atas ini ya, Nak ya. Yang klik yang atas ini. Ya, mikrotik.com ya. Lalu Anda klik download arsip. Wah, ini terlalu besar, Bapak kecilkan dulu ya. Ya, Bapak kecilkan dulu. Ya, ini download arsip ya. Diklik download arsip. Diklik download arsip ya. Klik download arsip, lalu kita CTRL-F ya. Bapak notepad dulu ya, biar tidak salah. Setelah ketik MIPSBE, setelah ketik MIPSBE pada Google, ya, kemudian buka website mikrotik.com ya. Mikrotik.com. Kemudian pilih download arsip ya. Download arsip. Ya. Setelah ini baru CTRL ya, pada keyboard ya, Nak, ini pada keyboard. Ya. Pada keyboard ya, baru tekan CTRL plus F ya. Lalu CTRL plus V ya. Jadi seperti Bapak, saya CTRL F, CTRL V. Ya, sudah ada ya langsung. Ya, kenapa kalau saya cari manual boleh nggak, Pak? Boleh, tapi lama nanti. Jadi silakan diklik rilis ya, Nak, diklik ya. Lalu pilihnya yang mana, Pak? Pilihnya yang ini. Ya, ini kan banyak nih paketnya. Ya. Dilihat mana dia? Aduh. Ini Bapak zoom ya, ini Bapak zoom ya. Lihat Bapak zoom ya. Ini bukan besar sendiri ya, Nak. Komputernya nggak canggih ya. Ini Bapak zoom. Pilihnya adalah
all package ya, all package MIPSBE ya. Bapak highlight ya biar jangan salah. Ya, ini yang dipilih ya, Nak. Pak, punya saya nggak ada all package MIPSBE, nggak mungkin ya. Karena sudah disiapkan sama si Mikrotik ya. Diklik saja. Ya, nanti dia download, simpan. Oke, sudah selesai. Dia download, kita tunggu. Sabar, SASA BABA R ya. Ya, kita simpan dulu ya. Ya. Kita download. Ini Bapak dapat berapa ya internetnya nih ya? Fast ya. Kalau kita mau cek speed, kita kliknya fast.com saja. Nanti dia akan tunjukkan berapa kecepatan downloadnya. Oh ya, kecil ya. Hanya 9 mega ya. Nggak nyampe 10 ya, kecil ya. Ya, ini kecil sekali ya. Oke, tidak apa-apa. Kita tunggu ya. Ini filenya berapa mega ini? 14 mega ya. Nah. Ya, ini 14 mega. Kita tunggu. Bapak zoom in dulu ya, biar tidak nampak. Biar nampak ya. Baik, sudah ada di sini. Lalu kita tampilkan dalam folder ya. Lalu ini dia, Nak. Kita klik kanan, ekstrak ya, Nak. Di ekstrak pakai WinRAR ya. Ya, ini dia ya. 6453 ya, ini dia ya. Oke, di dalam ini ada banyak ya, dilihat ada banyak. Ada banyak sekali ya. Tapi yang kita gunakan cuma satu ya. Hanya ini saja. Yang lainnya untuk apa, Pak? Yang lainnya nggak usah dipakai ya. Nanti yang lainnya kita akan lanjut di kelas selanjutnya ya. Untuk yang sekarang kita pakai username. Baik. Jadi ini yang kita pakai ya, Nak. Lanjut dulu ya. Setelah selesai download ya, diingat-ingat downloadnya di mana. Ini Bapak letaknya di download ya. Baik, kita kembali ke Mikrotiknya ya. Kita kembali ke Mikrotiknya. Ini di-okekan saja. Ini dihilangkan saja ya. Jangan di-close ya, Nak. Jangan di-close gini. Untuk menghilangkan kita pakai ISC ya. Di keyboard. Nah, kalau terminal dia harus di-close. Sisanya bisa ISC ya. ISC di keyboard di atas ya. Di atas kiri ya, Nak. Jangan sampai salah. Baik. Selanjutnya kita pilih file ya. Lalu kita pilih upload. Kita mau masukkan tadi username yang tadi Bapak highlight. Ini ya, Nak. Ya, ingat versinya sama 6453 ya. Versinya dilihat ya. Versinya bisa dilihat dari sini ya. Ini menjelaskan nama ya. Yang ini nama ya. Oh, bentar ya, Bapak geser dulu ya biar nampak. Ya, ini ya, Nak. Ini adalah nama router kita. Ini versinya ya. Ini versinya. Kemudian kita samakan username-nya ini dengan versi kita ya. Bisa tengok dari sistem resource juga bisa, atau langsung dari atas ini. Tapi biar lebih pas kalau mau mencari version, kita masuk ke sistem resource ya. Lalu pilih username-nya, open, nanti dia akan upload thread kayak gitu. Nah, lalu di sininya ada ya. Ininya ada. Oke. Sudah, kalau sudah ada di sininya, nanti kita masuk ke, setelah ini kita pilih sistem reboot ya, Nak. Kita pilih sistem reboot user ya. Jangan pilih sistem reset ya, Nak, tapi sistem reboot ya. Baik, kita tunggu kembali, nanti dia akan connecting kembali ya. Ya, sabar ya, tadi seperti yang Bapak bilang, sabar. Baik, sudah ada ya, Nak. Kita klik connect ya. Iya, sampai di sini sudah selesai ya. Sudah selesai. Kemudian kita masuk ini ya. Masuk apa namanya nih? Web browser ya. Lalu masukkan IP-nya 192.168.0.1/userman ya. Ya, silakan diketik
ya Bapak buatkan di notepad ya, biar tidak salah ya nak ya. Ya, ini kita ketikkan saja langsung 192.168.0.1 di username di sini ya nak, di web browser. Lalu enter. Iya, kalau sudah jalan ya, kalau sudah jalan dia seperti ini. Baik untuk loginnya ya, untuk loginnya adalah admin, passwordnya tidak ada ya. Kita klik login. Oke, baik untuk Ananda ya, untuk Ananda ini apa namanya? Sudah pernah dipakai username-nya atau routernya udah pernah dipakai. Jadi langkah pertama kita hapus dulu ya, nak ya. Edit, remove. Oke, ya, kita centang, Bapak ulang, kita centang, lalu edit, remove. Lalu oke. Ya. Mungkin kedengaran untuk suara rintik-rintiknya ya, semoga tidak masuk nanti ya. Kita lanjut dulu ya nak, nggak apa-apa ya sambil kedengaran suara hujan ya, enak makan Indomie ini ya. Semoga nanti tidak masuk ya. Kita pilih lagi router ya. Ini kita centang, semua yang ada kita hapus dulu ya nak. Lalu kita pilih profil. Ya ini kita hapus, centang dulu, hapus. Lalu ini remove ya. Lalu limitationnya, klik, centang, edit, remove. Oke, sudah. Sampai di sini sudah selesai. Selanjutnya langkahnya setelah kita hapus seluruhnya, kita mulai dari root ya. Ingat, pengerjaannya dimulai dari root, lalu ke profil, lalu ke user ya. Saya ulang. Kita ke root dulu ya. Baik ya. Lalu kita pilih add new. Ini kita bikin apa? Kita bikin hari.net ya. Lalu ini pakai nama Ananda ya, jangan ikut nama Bapak ya. Nanti nama Bapak kalian pakai pula ya. Ini silakan pakai nama kalian diakhiri dengan .net ya. Lalu masukkan IP 127.0.0.1. Kemudian scriptnya tadi ya. Scriptnya tadi yang di radius ini ya, yang di radius ini. Ya. Pak, punya saya nggak nampak passwordnya nih ya. Ya, scriptnya nggak nampak, ini aja, tinggal klik setting, hide-nya dilepas, nanti nampak ya. Jadi sama dengan ini, silakan disamakan. Kita kembali ke web browser ya. Bapak punya tadi 1234556. Lalu parent time zone-nya adalah +7 ya nak. Lalu add, oke. Lalu enable ya, dicentang dulu ya, lalu enable. Ya, sampai di sini selesai. Kemudian kita ke profil ya. Ya, kita ke profil, kemudian pilih tambah yang ini. Pak, punya saya nggak ada. Adanya cuman ini ya. Sebentar Bapak contohkan ya, nak. Hari.net ya. Ini Bapak buat. Ada ini yang ada ininya Pak. Ininya aja. Ya, tinggal diklik aja, tambah ya, tambah. Lalu bikin namanya misalnya agus.net ya misalnya. Nah, bisa ya? Nanti sini bisa kita pilih mana yang mau dipakai. Karena Bapak nggak mau nama Agus ya, Bapak buang dulu ya si Agus. Oke. Lalu bikin price-nya di sini nak. Ya, Bapak pakai nama hari.net, price-nya ini ya. Bapak bikinkan harganya 5.000 lah. Ya, nggak pakai titik koma ya nak. Lalu save profil. Lalu kita ke limitation. Ya. Baru tambah add new, lalu kita tambah ini hari.net ya, hari.net ya. Kemudian ini di add saja. Pak, ini untuk apa ini Pak fungsinya? Ya, ini Bapak tidak atur ya, ini tidak Bapak atur. Ini untuk download, ini untuk upload, ini untuk ngirim ya. Ini kita bisa bikin masukkan misalnya 1B ya, atau 512 KB misalnya gitu ya. Boleh nak di sini. Atau 1M ya. Ini bukan chip ya nak ya, tapi megabyte ya. Nanti dikira chip ini. Oke, kita add saja ya. Sudah, lalu kita ke profil kembali ya. Lalu kita pilih add new limitation ya. Tadi kita buat profil sudah, limitationnya, lalu add new limitation. Kita buat ini jam 7 sampai dengan jam berapa? Jam 16.00.
Ya, sampai di sini sudah. Baik, lalu kita centang yang ini ya. Ingat, kalau salah langkah-langkahnya ya, ada yang missing nanti diulang dari awal ya. Lalu dicentang baru add. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke user. Ya, ke user. Baik. Sebelum ke user ya, sebelum ke user kita pilih dulu setting. Kita mau buat template ya. Cara buat template adalah seperti ini ya. Kita tambahkan dulu ini ya, kita tambahkan dulu. Kalau di sini ada yang selain dari punya Bapak ya, atau selain dari ini, Anda silakan hapus saja di bawah ya. Lalu kita tambahkan, kita buat namanya hari voucher. Voucher 5.000 misalnya. Voucher 5.000. Ya, gitu ya. Kita create. Baik, kemudian kita cari settingannya. Bapak mau bikin seperti vouchernya IndiHome. Ya, vouchernya WiFi ID ya. Kita pilih template. Voucher. Apa tadi? Voucher hotspot ya. Ya, kita pilih yang atas ini. Saya klik aja yang atas ini. Ya. Bapak mau kayak gini nanti ya. Ya, ini ya. Lalu kita klik. Ya, lalu ini kita masukkan header, kita masukkan headernya. Ini di copy saja ke bawah ya. Lalu kita masukkan header ya, header ya, header. Lalu row ya, row dimasukkan semua. Semuanya dimasukkan Pak. Ya, semuanya dimasukkan. Ya, lalu body, klik body ya. Lalu brick ya, di copy bricknya juga ya. Kemudian sudah, kalau sudah ya, kalau sudah nanti kita pilih save. Ya, sudah selesai. Jadi Anda nanti akan dapat vouchernya seperti ini. Nah, Bapak mau bikin kayak gini nih, keren nih kan? Kayak jualan di WiFi ID ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita mau buat usernya ya. Kita tambahkan ya, kita ke user menunya, lalu add batch ya. Ini pilih 10. Pak, boleh nggak saya buat 5? Boleh ya. Mau buat 2? Boleh ya. Mau buat 1? Nggak usah. Kalau 1 pakai batch nggak usah ya. Kalau mau pakai batch 1 tinggal add one aja ya. Nah, ini ya. Jangan dibuat susah ya. Kalau mau batch ini untuk banyak ya. Ini Bapak buat 10. Lalu saya pilih user length-nya ini adalah 3. Kemudian password-nya ini adalah centang. Kemudian Bapak tambahkan ya. Perhatikan ini tidak Bapak isi ya. Ini tidak Bapak isi, perhatikan. Ya, ini tidak Bapak isi. Ya, itu untuk apa Pak? Itu nanti untuk inisial nak ya, untuk perfect-nya. Jadi sebelum username-nya ada nama kita ya. Ya, contoh lagi Bapak tambah ya, 10 ya. Bapak tambah lagi 10. Baru Bapak bikinkan ini hari.net ya. Saya bikin begini, baru strip. Lalu Bapak tambah lagi add. Ya, dilihat ya. Ini ada ya, hari.net strip inw. Nah, ini nanti login passwordnya ini ya. Ya, jadi untuk generate ya, untuk add batch tadi ya. Ini untuk menambahkan inisial kalau kita mau, tapi Bapak jarang pakai ya. Jadi kita ambil saja yang langsung ya. Lalu ini saya hapus dulu yang hari.net ini tadi ya. Ini enggak dipakai, kita edit, remove ya. Lalu centang ya, kita centang semua, lalu edit, enable ya. Di enable dulu ya, jangan tidak di enable. Kalau tidak di enable nanti tidak bisa digunakan vouchernya. Lalu klik generate ya, lalu pilih voucher 5.000. Lalu generate. Wih, Bapak punya keren nih ya. Silakan dilihat ya. Sudah ya, untuk konfigurasi ini ya. Untuk konfigurasi hotspot sudah selesai ya. Sekarang kita kemana? Kita ke access point-nya ya. Kita ke access point-nya. Jadi untuk access point Bapak tidak tunjukkan, tapi saya sudah nyala. Kemudian cabut access point ya, tadi yang di Mikrotik ini ya, lihat interface. Ini kan WiFi, sudah tercolok ya WiFi-nya. Kemudian cabut Ether 2. Ether 2 dari Mikrotik
colok ke Ether 1 di access point. Ya, Bapak cabut ya. Colok ke Ether 1 di access point ya. Kira-kira terbayang nggak ya? Ya, Bapak harap terbayang ya. Nanti ada kawannya yang bantu ya untuk bikin video yang lengkap dengan alat-alatnya ya. Ini cuman Bapak bantu untuk konfigurasi saja ya. Lalu ini di reset ya. Reset access point-nya jangan lupa ditahan lama sampai semuanya berkedip. Iya, sampai semuanya berkedip ya. Sampai semuanya berkedip. Kita tunggu ya. Iya, nanti yang toolnya itu silakan Anda masukkan ke dalam video ya, biar nanti semakin jelas. Pak, saya mau bikin videonya kayak Bapak aja, nggak boleh. Bapak nggak terima. Harus ada toolnya ya. Ini karena Bapak bantu saja, Bapak takut nanti kawannya ada yang lupa dalam konfigurasi. Jadi Bapak bantu dalam konfigurasinya. Oke, kalau sudah kita masuk 192.168.0.1 lalu enter. Ini admin ya. Admin seperti biasa. Lalu kita klik next ya. Lalu ini pilih access point. Next. Ini ganti dengan nama misalnya biar keren kan. Cyber at hacking. Nah, hacking. Contoh-contoh ya. Kemudian passwordnya di disable ya, diingat passwordnya di disable ya. Lalu ini kita nama ya, untuk konfigurasi access point ini tidak banyak, hanya ganti nama sama disable wireless security-nya. Lalu next. Ini nggak ada diganti, next. Habis itu kita tinggal finish. Hanya dua aja yang diganti, nama sama disable password untuk masuk ke access point-nya ya. Kita tunggu dulu ya. Sabar. Kita tunggu dulu. Ya, semoga nanti suara hujan tidak masuk ya. Ini lagi hujan di sini. Kawan-kawannya lagi makan Indomie pop mie ya. Banyak yang makan pop mie, Bapak lagi di lab. Pada makan pop mie semua. Enak hujan-hujan. Baik, kita sabar ya. Bapak sabar ya, kita sabar dulu. Iya, dia langsung balap. Oke, telah selesai. Kalau sudah selesai, dia akan seperti ini ya. Pak, ini dari mana dapatnya, Pak? Ini dari mana, Pak, dapatnya ya? Ini tadi Bapak colok dia di Ether 1 access point ya. Jadi dia langsung minta halaman login ya. Jadi untuk uji cobanya ya, silakan buka handphone, kemudian connect ke WiFi yang Anda buat ya. Connect ke WiFi yang Anda buat, oke. Sebentar ya, sebentar Bapak coba carikan alternatif biar tidak bingung ya. Sebentar Bapak coba. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi setelah Ananda tadi selesai konfigurasi access point ya, kita kembali lagi, colokkan dulu tadi yang Ether 1 di access point. Kita pindahkan kembali ke MikroTik di Ether 2 pada MikroTik, berarti kita kembalikan ke seperti semula. Oke, selanjutnya buka kembali username-nya yang tadi ya. Kita mau uji coba ya, jadi ini harus diuji coba berhasil atau tidak. Jadi ini saya matikan dulu ya, Bapak matikan dulu semua ya. Bapak matikan dulu sebentar, saya matikan, ini saya matikan. Jadi Bapak tidak terhubung dengan jaringan lokal ya. Tidak ada jaringan lokal yang terhubung. Sekarang saya ke WiFi ya, ini ada WiFi, klik. Lalu Bapak pilih tadi cyber at hacking ya, nama Bapak tadi ya. Oke, kalau sudah ya, seharusnya dia nanti ya. Ini Bapak copy dulu B2 ini ya. Ini aja ya, saya copy dulu notepad. Ya, Bapak copy dulu. Ya. Lalu Bapak buka Google. Ya, ini kita uji coba ya nak. Jadi untuk uji coba, setelah kita dapat itunya, nah ini nggak bisa masuk. Kita masuk 8.8.8 ya. Kalau pakai handphone dia nanti minta login ya nak.
Ya, nanti dia minta login seperti Bapak ini ya. Kemudian untuk login ya, ini Bapak contohkan di komputer ya. Bapak nggak pakai laptop, Bapak pakai komputer. Jadi Bapak connect pakai WiFi ya. Ini WiFi sudah saya masukkan. Kemudian tadi tidak tampil ya nak, tidak tampil seperti ini dia. Jadi Bapak masukkan ke komputer, Bapak masukkan alamatnya 8.8.8. Oke, seperti ini ya. Lalu kita masukkan ya, kita masukkan user yang tadi kita buat ya, di user main tadi yang kita buat, copy. Lalu kita masukkan ke sini ya. Paste, karena password dengan username-nya sama, paste. Tinggal di copy paste saja. Baik. Ini seharusnya terkoneksi ya. Kalau ini terkoneksi, ya tulisannya adalah you are logged ya. Nih, dilihat, perhatikan. Nih. Ya, berarti ini sudah benar, konfigurasinya sudah benar. Sampai di sini sudah selesai. Baik, bagaimana Pak jika tidak bisa Pak dia? Tidak ada tulisan you are logged. Berarti Anda konfigurasi dari awal. Dari awal, ya dari reset konfigurasi, lalu Anda konfigurasi dari awal. Baik, itu saja ya. Ini sudah bisa, kita tes ping dulu ya. Ping 8.8, lancar ya. Baru kita cek IP config. Ya, Bapak dapat IP 10.10. Baik, untuk mengetesnya ya, mohon diperhatikan. Di tesnya ini disable ya, Nak. Jaringan lokalnya kita disable, tidak boleh enable ya. Kalau Anda enable pasti bisa internet. Nanti Bapak bisa tahu mana yang tidak internet. Nanti sini tulisannya nggak internet ya di WiFi-nya. Jadi sekali lagi, setelah Anda lakukan konfigurasi tadi, kita tinggal memasukkan password. Untuk masukkan password, kita kembali lagi ke username tadi ya. Jadi untuk masuk username tadi, Anda klik dulu ini, aktifkan dulu lokalnya tadi, yang lokal. Lalu kita masuk 192.168.0.1/username. Ya, ini admin. Lalu kita kembali masukkan generate voucher ya. Ya, ini kita copy aja salah satu, lalu kita koneksi. Nanti klik kanan. Ya, nanti di sini ada change adapter, Bapak bisa tahu ini sudah internetan atau belum. Ya. Jadi untuk koneksi ke internetnya kalau lewat HP, berarti Anda nanti tunjukkan pakai HP. Sudah bisa koneksi atau tidak. Kalau pakai komputer seperti Bapak, Anda pakai laptop, tinggal connect, lalu masukkan username dan password. Baik, demikian untuk tutorialnya ya. Bagi Anda nanti yang bikin tugas username, Bapak harapkan ada alat yang ditunjukkan ya. Jadi tidak, ini Bapak hanya membantu untuk konfigurasi nya saja ya, tidak menunjukkan alat karena Bapak rasa sudah paham dengan alatnya. Jadi konfigurasinya tidak jauh beda dengan IP statik ya, hanya sedikit berbedanya di hotspot. Baik, untuk itu ya Bapak ucapkan terima kasih. Oh ya, satu lagi terakhir. Bagaimana tadi kalau tidak bisa masuk login Pak kita? Ya, ini saya disable dulu. Bapak disable dulu yang adapter LAN-nya. Ya, jadi untuk uji coba nanti ya, untuk uji coba nanti nak adalah pakai WiFi, yang lainnya di disable, tidak boleh ada terkoneksi ya. Tidak boleh ada terkoneksi. Sekali lagi Bapak ulang, tidak boleh ada terkoneksi, jadi yang ada hanya ini ya. Kalau sudah berhasil ya, berarti sudah bisa, silakan diupload di YouTube, nanti tinggal menghadap Bapak berikan nilai. Baik, demikian video tutorialnya ya. Kemudian kalau tidak bisa login ya, Anda ulang dari awal ya. Ingat, Bapak ulang, Anda mengulang dari awal. Dari mana Pak diulang? Dari reset konfigurasi ya. Oke, itu saja dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh ya, jangan lupa komen, like, subscribe ya, untuk membantu Bapak semangat untuk membuat tutorial. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.